Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 15 Juni 2023. Penjualan awal tiket komuter bulanan T-Pass untuk 3 zona kehidupan utama diluncurkan pada hari ini. Hingga siang tadi, 2.000-an kartu telah terjual di kota Taipei. Banyak darinya dibeli oleh komuter yang memang sudah memiliki tiket komuter bulanan Taipei dan New Taipei. Penjualan resmi sementara itu akan dimulai di loket TRA pada 1 Juli. 60.000 orang per bulan diperkirakan mendapatkan manfaat darinya. Hari pertama peluncuran penjualan awal tiket komuter bulanan untuk 3 zona kehidupan utama, para komuter datang sejak pagi untuk membeli kartu tiket eksklusif seharga $100 Taiwan ini. Warga juga dapat menggunakan tiket elektronik asli untuk membeli dan mengisi kartu. Pilih Mega City Pass di mesin penjual tiket otomatis di stasiun MRT untuk membeli tiket bulanan komuter, namun baru dapat digunakan tanggal 1 Juli. 我去实习啊，可能就是一天就是要差不多120。但是如果就是我用了这个通勤月票的话，可能就只要一个月就是只要1200。 Tiket bulanan untuk 3 zona kehidupan utama diluncurkan lebih awal. Harga untuk Keelung Taipei Kota New Taipei Taoyuan adalah $1.200 Taiwan. Harga tiket warga Taichung Changhua Nantou adalah $699 Taiwan. Harga tiket Tainan Kaohsiung Pingtung adalah $999 Taiwan. Menurut MOTC, ini baru gelombang pertama. Rencana tiket bulanan komuter yang diajukan oleh kabupaten lain akan ditinjau satu persatu dan juga akan membantu menyelesaikan integrasi tiket. 后续还有9个县市现在已经跟我们工总也提出了申请我们也赶快来审查，也让他们如期上路。 Program tiket komuter bulanan untuk 3 zona kehidupan utama tidak hanya dapat dibeli langsung menggunakan kartu asli, namun juga dapat membeli kartu T-Pass yang dirancang khusus seharga $100 Taiwan. Setelah menyelesaikan pendaftaran dan mengisi kartu, uang $100 Taiwan ini akan dikembalikan. Di masa mendatang, kartu dapat diisi di stasiun TRA, MRT, dan jalur yang ditentukan. Serangkaian gempa yang terjadi pekan lalu disusul hujan deras sepanjang beberapa hari silam mengakibatkan sebuah rumah di distrik Xinhua, Tainan, ambruk 2 hari lalu, menimpa mobil berdekatan tapi untungnya tidak menimbulkan korban. Bangunan-bangunan setempat semuanya bersejarah lebih dari 50 tahun. Keamanannya di masa depan semakin dikhawatirkan. Rumah bersejarah 50 tahun di Hutopi, distrik Xinhua, Tainan ini ambruk setelah terguncang gempa dan terguyur hujan deras sepanjang beberapa hari. Meski tidak menimbulkan korban, insiden ini telah memicu kekhawatiran keamanan bangunan setempat. Saat ini ada 74 rumah tangga di sana. Hak tanahnya adalah milik Pemkot Tainan. Warga yang hanya memiliki hak tinggal tidak berhak mengadakan rekonstruksi. Wakil rakyat setempat telah meminta Pemkot mempercepat perencanaan pembaruan komunitas. Grup Disney akan segera mengundurkan diri dari pasar televisi kabel Taiwan. Semua salurannya akan dihentikan sebelum akhir 2023, termasuk 3 saluran National Geographic yang akan dihentikan pada bulan September, sedangkan 8 saluran Star Chinese hanya akan disiarkan hingga akhir tahun. Bila ingin menonton drama kostum atau acara hiburan dapat ditonton di saluran Star Chinese. Jika ingin menonton film ekologi negara lain, sebagian warga akan memilih saluran National Geographic. Namun grup Disney mengeluarkan pernyataan mengejutkan tanggal 13. Dilaporkan bahwa 11 salurannya akan mengundurkan diri dari pasar Taiwan sebelum akhir tahun. Disney 它调整它的一个资源，把重兵放在它的一个 OTT 的一个平台 Disney Plus 上面。其实我觉得确实有资源配置的一个策略或者是战略上的一个考量。 Terpengaruh oleh kebiasaan penonton yang telah berubah dari cara menonton pasif menjadi selektif dan platform streaming menjadi arus utama penonton, telah memaksa grup Disney untuk menyesuaikan kembali alokasi sumber daya dan mengalihkan fokusnya ke platform streaming. 3 saluran termasuk saluran Marga Satwa National Geographic hanya akan disiarkan hingga akhir September. Sedangkan 8 saluran Star Chinese akan disiarkan hingga akhir tahun. NCC mengonfirmasi telah menerima aplikasi dari pelaku usaha untuk menghentikan operasi. Pihaknya menyayangi namun menghormati keputusan tersebut. Konten audiovisual dari platform streaming internet tidak terpengaruh batasan peraturan dibandingkan dengan TV tradisional. Disarankan agar NCC melonggarkan peraturan TV. Jika tidak, mungkin ada saluran lain yang akan menarik diri dari pasar Taiwan di masa mendatang.
Seekor hiu goblin langka berbentuk unik dan berukuran besar yang ditangkap di pelabuhan Nanfang Ao di Ilan beberapa hari lalu sempat menjadi sorotan media. Nelayan yang menangkapnya awalnya berencana menjualnya kepada sebuah restoran. Masih untung sempat dicegat oleh Museum Artistik Lautan Taiwan yang akan menjadikannya sebagai bahan pendidikan kelautan. Seorang nelayan di pelabuhan perikanan Nanfang Ao di Ilan berhasil menangkap seekor hiu goblin, spesies sangat langka yang hidup di laut dengan kedalaman 200 meter. Hiu goblin ini panjangnya 2,5 meter, beratnya 800 kg, dan di dalam perutnya ditemukan 6 ekor bayi hiu. Dia nyaris diborong sebuah restoran untuk dijadikan bahan makanan, tapi sempat dicegat dan akhirnya dibeli oleh Museum Artistik Lautan Taiwan untuk dijadikan spesimen dan kelak akan dipamerkan sebagai bahan pendidikan kelautan. Menurut Pemkab, meski bukan spesies yang dilindungi, hiu goblin diusulkan tidak ditangkap karena sangat langka. Menurut laporan tahunan Komisaris Tinggi PBB untuk masalah pengungsi, hingga akhir 2022, populasi pengungsi global bertambah 19 juta orang dari setahun sebelumnya. Sementara itu, seiring mengganasnya perang saudara di Sudan, sekitar 110 juta orang di seluruh dunia diperkirakan terpaksa mengungsi pada bulan Mei tahun ini. UNHCR merilis laporan tahunan tanggal 14 menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2022, populasi global yang mengungsi akibat perang, penganiayaan, kekerasan, dan pelanggaran HAM mencapai 108,4 juta, naik 19,1 juta orang dari tahun 2021, tertinggi dalam sejarah. Namun pada tahun 2023, lebih banyak orang akan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sehubungan dengan perang saudara antara pasukan pemerintah Sudan dan kelompok bersenjata pasukan pendukung cepat, UNHCR memperkirakan pada bulan Mei tahun ini akan ada sekitar 110 juta orang di seluruh dunia yang terpaksa mengungsi. The majority of the people that flee not to rich countries, but to countries that are either poor or middle income countries, low or middle income countries, about 76%. Hingga Oktober tahun ini diperkirakan sekitar 1 juta orang telah melarikan diri ke Sudan. Karena perselisihan sipil, Sudan mungkin juga mengalami masalah seperti perdagangan manusia atau proliferasi senjata ilegal. Selain itu, UNHCR juga menunjukkan ada 46 negara terbelakang di dunia dengan pangsa kurang dari 1,3% dari PDB global yang menampung lebih dari 20% pengungsi. Bantuan PBB yang menjadi sandaran para pengungsi ini telah dipotong dan mereka sekarang hanya menerima sekitar $20 Amerika sebulan, yang hanya mampu menanggung biaya sewa tenda di kamp pengungsi. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.